SMA Negeri 1 Banjarbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur hadratnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan dan umur, sehingga kita semua dapat berhadir dalam rangka memperingati peristiwa agung yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Oleh karenanya tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bapak, ibu-ibu dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarbaru, pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kita memperingati Isra dan Mi'raj, yang mana ini peristiwa agung dan termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada malam Senin, tanggal 27 bulan Rajab, tahunnya bertepatan dengan 1 tahun setengah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli sejarah mengenai hari, tanggal, dan bulan dan tahun. Ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi pada malam Jumat, ada yang mengatakan pada malam Sabtu, dan ada yang mengatakan pada malam Senin. Tanggalnya juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 7 Rabiul Awal 23, tanggal 17 Ramadan, 29 Ramadan, dan tanggal 27 Rajab. Tahunnya pun juga berbeda. Ada yang mengatakan 1 tahun 6 bulan sebelum Nabi hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah, dan ada yang mengatakan 1 tahun setengah. Namun pendapat yang terkuat dan dipilih adalah pendapat yang mengatakan peristiwa itu terjadi pada malam Senin, tanggal 27 bulan Rajab, tahunnya 1 tahun setengah sebelum baginda Rasul hijrah. Peristiwa ini dinamai Isra dan Mi'raj. Isra itu bentuk infinitif daripada kata asra yusri. Asra itu kata kerja masa lampau. Sastra Arab mengatakan ini fi'il madhi ya. Nah, Yusri bukan nama orang lah, Yusri. Yusri kata kerja masa kini atau masa sekarang. Fi'il mudhari kalau kita belajar tata bahasa Arab, bentuk infinitifnya dari asra yusri atau masdar atau kata jadian daripada asra yusri tadi adalah isra'an. Secara linguistik, secara pembahasaan, isra'an artinya perjalanan malam. Isra, perjalanan malam dari aspek bahasa. Namun pengertian yang dimaksud di sini adalah Isra, perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Satu. Yang kedua, Mi'raj berasal daripada kata kerja araja, artinya naik atau alat naik. Alat naik apa? Tangga.
Namun pengertian yang dimaksud di sini adalah naiknya baginda Rasul dari bumi Palestina sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, bertemu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, menerima perintah salat 5 waktu pada sedikit daripada malam. Jadi kalau kita lihat definisi 2 tadi, baginda Rasul melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan spiritual Nabi sebelum Nabi memimpin agama. Kalau kita belajar tasawuf, inilah yang dinamakan suluk. Ulama-ulama itu sebelum dia tampil ke masyarakat, dia harus menjalani perjalanan spiritual. Begitulah Nabi. Beliau menjalankan perjalanan spiritualnya agar beliau mampu memimpin umat. Nah, perjalanan itu pada malam hari. Dan singkat beliau melakukan perjalanannya. Ini dipahami daripada ayat yang berbunyi tadi sudah kita dengarkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci. Coba perhatikan, Allah menceritakan ayat Isra Mi'raj tidak menyebut namanya, tapi menyebut sifatnya. Subhanalladzi. Tidak subhanallah. Subhanallahilladzi asra, tidak. Tapi subhanalladzi, tidak menyebut namanya, tapi menyebut sifatnya atau menyebut pekerjaannya. Kenapa? Kalau disebut Allah di ayat Isra subhanalladzi, itu nanti pengulangan kata, pemborosan kata. Sedangkan prinsip Arab, khairul kalam ma qalla wa dal. Sedikit, ya, sebaik-baik perkataan adalah sedikit, tapi maknanya banyak. Nah, Allah sengaja tidak menyebut namanya di ayat Isra subhanalladzi. Harusnya kan subhanallahilladzi, menyebut nama dan menyebut pekerjaan. Tapi Allah tidak, hanya menyebut pekerjaannya, namanya tidak. Kenapa? Karena di surah An-Nahl, di akhir surah An-Nahl, Allah sudah menyebut namanya. Innallaha ma'alladzi, innallaha, sudah menyebut namanya. Jadi di kelanjutannya Allah tidak menyebut lagi namanya, langsung menyebut pekerjaannya aja, subhanalladzi. Pemborosan kata kalau diulang-ulang itu. Orang Arab dia sangat gengsi, ada pengulangan kata. Beda kalau kita diulang-ulangi, ya kan? Itu kita seakan-akan tidak ada punya prinsip dalam berbahasa. Tapi orang Arab dia punya prinsip kuat. Nah, tadi mengenai masalah malam, Nabi itu singkat dia menjalani Isra Mi'rajnya. Tidak semalaman suntuk, tidak sepanjang malam. Padahal perjalanannya jauh. Dari dari Martapura atau Banjarbaru ke Banjarmasin, siapa yang bisa sekejap atau dalam waktu singkat? Paling cepat setengah jam. Setengah jam waktu yang lama kan? Nah, Makkah ke Madinah yang sudah pernah berumrah berapa jam naik bis? Paling cepat 7 jam atau 6 jam, ya kan? Paling lawas 9 jam. Itu Makkah Madinah. Sedangkan Nabi menjalani Isra itu dari Makkah ke Palestina, berapa jauhnya? Tapi beliau menjalani dengan singkat. Ditambah lagi dari bumi ke langit ketujuh, masa
bisa dijalani dengan singkat. Bahkan tanpa pakaian astronot, Nabi ke sana. Nah, inilah yang ditolak oleh kalangan tertentu. Mana ada perjalanan yang begitu jauh dilakukan dengan singkat. Lailan pada ayat itu ada ditafsirkan oleh ulama sedikit daripada malam. Jadi Nabi menjalani Isra Mi'raj sedikit daripada malam. Artinya singkat bagi Rasul itu Isra Mi'rajnya, tidak lama. Buktinya setelah kembali dari Isra Mi'raj, tempat kasurnya Nabi masih ada hangatnya. Kita kalau touring, apalagi lawas berapa bawa bangun, ada malah ditilang kita tuh rasa panas, rasa hangat, ya kan? Nah, baginda Rasul kembali dari Isra Mi'raj, kembali dari perjalanan jauh, kembali ke rumah, ke kamar Sidin, tilam Sidin masih ada panasnya. Nah, itu menunjukkan Nabi singkat perjalanannya, padahal perjalanannya jauh. Nah, inilah yang ditolak oleh kalangan, ada kalangan tertentu yang menolak. Terutama kalangan yang melepaskan diri dari bimbingan wahyu pasti menolak. Dia hanya menggunakan akal, tapi tidak menyerahkan diri kepada wahyu. Melihat, mendengar cerita seperti itu, meskipun nyata dia menolak. Nah, kita alhamdulillah menggunakan akal, menyerahkan diri kepada wahyu, maka kita dengan mudah mempercayai, dengan mudah menerima. Kita memang disuruh menggunakan akal, tapi jangan lupa bimbingan wahyu juga dipakai. Jangan hanya akal aja yang dipakai, wahyunya tidak. Nah, kalau kita menggunakan akal aja, wahyunya tidak digunakan, nah maka cerita seperti ini, peristiwa seperti ini pasti menolak. Seperti kalangan empirisis dan rasionalis itu, mereka kalangan yang menggunakan akal tapi melepaskan diri dari bimbingan wahyu. Mereka menolak bahkan menggugat peristiwa ini. Ada pertanyaan yang mereka sodorkan ketika menerima atau mendengar cerita ini. Bagaimana mungkin baginda Rasul itu dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke angkasa situ melakukan perjalanan dengan singkat? Mana ada kecepatan yang seperti itu? Satu. Yang kedua, Nabi dari Palestina, dari bumi Palestina ke langit, pasti beliau melalui lingkungan material. Kalau sudah melalui lingkungan material di situ, pasti ada gesekan panas sehingga mengakibatkan tubuh itu cedera. Tapi Nabi tidak sedikit pun tubuh Nabi cedera. Padahal beliau melalui lingkungan material yang mengakibatkan gesekan panas. Tapi tidak sedikit pun Nabi cedera tubuhnya. Kuat. Padahal di angkasa itu kada ada aja hampa, ya kan? Kada udara aja, ya kan? Ada kau bernapas, ya kan? Nah, tapi Nabi tidak. Singkat pula Sidin menjalaninya itu. Nah, inilah pertanyaan mereka yang menggugat peristiwa itu, karena mereka melepaskan diri dari wahyu Allah, dari bimbingan wahyu. Nah, oleh karenanya pendekatan yang diterapkan untuk menerima hal-hal seperti itu adalah pendekatan iman. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar cerita itu, beliau langsung mengeluarkan statementnya, apa yang disampaikan Muhammad pastilah benar. Berbeda tokoh-tokoh kafir yang mendengar cerita itu pada ketika Nabi bercerita menolak, belak-belakan menolak. Tapi hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai, ya, karena beliau menggunakan pendekatan iman. Nah, kembali ke cerita peristiwa tadi, ya kan, terjadi pada malam Senin. Harus tahu nih, jangan tahu Isra Mi'rajnya aja, tapi definisinya tidak tahu, sejarahnya tidak tahu, ya kan? Nah, jadi tadi Isra pengertiannya perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram
Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Mi'raj apa tadi pengertiannya? Naiknya baginda Rasul dari bumi sampai keluar angkasa, bertemu Allah, menerima salat 5 waktu. Bertemu Allah, ini perlu kita jelaskan. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha bertemu Allah, berarti Allah bertempat di situ. Maha suci Allah bertempat. Ya, kalau Allah bertempat berarti sama lawan kita. Kita manusia bertempat. Allah bertempat. Buat apa Allah disembah kalau Allah sama dengan kita? Sedangkan Allah menjelaskan beliau adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah, Nabi bertemu dengan Allah berarti Allah bertempat di situ. Nah, ini maksudnya, ini majazi. Kata-kata seperti ini majazi ya, bukan hakiki ya. Maksudnya Allah bertajalli kepada Rasul sehingga Rasul melihat Allah. Tabir yang di dalam hati Nabi diangkat oleh Allah sehingga Nabi melihat Rasul. Tajalli, Allah menampakkan diri kepada Rasul, bukannya Allah bertempat di situ, tidak, tapi Allah menampakkan dirinya dengan mengangkat tabir atau hijab yang di dalam hati Nabi sehingga Nabi melihat dengan Allah. Peristiwa tajallinya Allah kepada makhluk ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa munajat di Bukit Tur Sina. Beliau munajat kepada Allah, lalu beliau minta sama Allah, ya Allah, saya ingin melihat engkau. Kata Allah, kamu tidak mampu melihat saya. Tapi Nabi Musa ngotot, dia mau lihat. Ya udah, Allah kasih kesempatan Nabi Musa melihat Allah. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Manakala Allah bertajalli kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Sementara yang kita dengar ceritanya, Allah bertajalli kepada Musa, Musa pingsan karena tidak sanggup melihat Allah. Tapi kalau kita perhatikan ayat tadi, sebenarnya Allah itu menampakkan diri kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lil jabal menjadi objek, subjeknya Rabbuh, kata kerjanya tajalla. Jadi manakala Allah menampakkan diri kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung itu hancur. Jadi bukan berarti Allah bertajalli kepada Musa, bukan. Sementara cerita yang terjadi yang kita dengar, Allah menampakkan diri kepada Musa, lalu Musa tidak sanggup melihat, lalu pingsan. Nah, tapi kalau kita ayatnya tadi, Allah itu bertajalli kepada gunung. Kenapa Allah memilih gunung? Karena secara jasmani gunung itu lebih kuat daripada manusia. Manusia namanya kita tampar sekali langsung apa? Langsung KO. Namun kita menampar gunung, kita yang menampar yang KO. Tangan kita bangkang menampar gunung, karena gunung jasmaninya kuat daripada manusia. Lalu Allah memilih gunung untuk bertajalli. Gunung jasmaninya lebih kuat daripada manusia, hancur melihat Allah. Musa, wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa melihat gunung hancur, pingsan. Nabi Musa baru melihat gunung hancur sudah pingsan, apalagi melihat Allah. Nah, kemudian Allah bertajalli kepada gunung itu baru sedikit, belum sampai pada puncaknya Allah bertajalli kepada gunung. Gunung sudah hancur. Nah, ini bisa kita lihat ketika baginda Rasul membaca ayat ini, Nabi Muhammad tangannya seperti ini. Falamma tajalla Rabbul jabal. Kalau tangan seperti ini apa artinya ya? Sedikit. Falamma tajalla Rabbul jabal. Sedikit Allah bertajalli kepada gunung, gunung sudah hancur. Padahal gunung jasmaninya lebih kuat daripada manusia. Nabi Musa melihat gunung hancur, sudah kaget, sudah pingsan. Akhirnya Nabi Musa, ini itu betul, kata beliau, ya Allah, ulun bertaubat, lawan pian minta ampun.
ya kan? Nah, baginda kita Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ini mukjizat beliau, kelebihan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, Allah berjanji kepada Nabi Muhammad kuat melihat Allah, melihat dalam arti majazi ya, bukan hakiki. Nah ini di antara mukjizatnya Rasulullah. Nah kemudian sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad lebih dahulu hatinya dibersihkan. Berarti hati Nabi kotor? Tidak. Hati Nabi sudah bersih, tapi dibersihkan lagi. Apa salah sesuatu yang bersih kita bersihkan lagi? Malah bagus. Meja sudah bersih, kata debunya lagi kita bersihkan malah bagus. Tidak salah. Ini adalah apa jadi baginda itu Isra Mi'raj hatinya dibersihkan. Ini adalah isyarat kalau hamba Allah ingin mendekat ke Allah, lebih jauh bersihkan hatinya. Ini sebenarnya isyarat kepada Nabi Muhammad saja, seorang nabi hatinya sudah bersih, mau sama Allah. Kita kalau ketemu sama bapak kepala sekolah, masa pakai pasti yang rapi, ya kan? Nah begitu juga ketemu sama Allah, mau dekat sama Allah, jangan hanya fisiknya yang bersih, jangan hanya pakaiannya yang bersih, tapi hatinya. Kenapa? Kita ini manusia diberi Allah 3 potensi. Pertama potensi tubuh, kedua potensi akal, ketiga potensi hati. Nah, apa 3 potensi yang diberi Allah? Tubuh atau panca indera termasuk. Yang kedua apa? Akal. Yang ketiga hati. Ketiga potensi ini harus berdaya bersih, harus bermanfaat, harus berguna dan bekerja sama. Pertanyaannya, bagaimana tubuh kita bersih, berguna dan bekerja? Bagaimana akal kita bersih, berguna dan bekerja? Dan bagaimana hati kita bersih, dan lain-lainnya? Ada 3 disiplin ilmu. Ada 3 disiplin ilmu yang bisa mengakibatkan 3 potensi tadi bersih dan bermanfaat. Kalau tubuh kita mau bersih, termasuk panca indera, maka disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah tubuh ini adalah ilmu apa? Ilmu fikih. Ya, apa namanya? Yang bisa membersihkan. Coba kita belajar fikih. Coba lihat baik buku fikih atau kitab fikih. Pertama-tama yang dijelaskan oleh fikih bab apa yo? Bab toharoh. Coba lihat, semua karya-karya fikih itu, ya, dia lebih dulu menjelaskan kitabut toharoh. Ini menunjukkan bahwa toharoh, penyucian diri, lebih ditekankan sebelum beribadah. Nah, oleh karena itu fikih ini dimensinya dimensi ekstorik. Secara lahiriah dia berurusan dengan sesuatu yang lahiriah dari manusia. Dia ingin membersihkan lahiriah manusia. Inilah fikih. Jadi kalau mau tahu apa itu hadas, apa itu najis, mau tahu tubuh kita ini bersih apa tidak, tubuh kita bersih apa tidak, maka fikih yang punya aturan.
mau nggak mau harus mengkaji fikih. Yang kedua, bagaimana akal kita bersih, sehat, berguna dan bekerja. Maka disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah ini adalah filsafat. Karena dimensi filsafat ini metafisika daripada manusia. Nah, oleh karenanya filsafat yang digunakan. Nah, adapun hati supaya bersih, potensi hati supaya bersih, sehat, berguna dan bermanfaat, maka ilmu yang berkaitan dengan ini adalah tasawuf, akhlak. Karena tasawuf dimensinya esoterik, batiniah dari manusia. Nah, makanya orang-orang soleh, dia sebelum mendekatkan diri kepada Allah, dia mengkaji fikihnya, bersih dulu tubuhnya, habis itu baru mengkaji tasawufnya, membersihkan hati. Nah, inilah yang disebut tasawuf akhlaki. Kalau kita belajar tasawuf itu ada 3, ada akhlaki, ada amali, ada falsafi. Tasawuf akhlaki ini yang berkaitan dengan masalah hati tadi, amali juga sama. Nah, ini potensi yang harus digunakan. Allah ada menyebutkan di dalam Al-Quran tentang 3 potensi ini. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kalau kita sering baca surah Tabarak, tahu tak ayatnya nih? Qul huwallazi, Muhammad, katakan kepada umatmu, huwallazi ansha'akum, Allah yang menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah menganugerahi kepada makhluknya 3 potensi. Potensi tubuh atau panca indera, potensi apa lagi? Akal dan hati, afidah wal fuad ya, hati. Afidah itu kan kata jamak, kata plural daripada kata tunggal fuad. Nah, baginda Rasul, beliau hatinya sudah bersih tapi tetap dibersihkan. Ini isyarat bagi hambanya, bagi umatnya, agar kalau mau dekat sama Allah harus bersih dulu hatinya, harus bersih dulu. Nah, baru Allah mengisrakan Nabi dan mi'rajkannya. Pada waktu Nabi Isra, Nabi melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Ya, misalnya pada waktu Isra, Nabi bertemu jin Ifrit. Beliau Isra dari Mekah ke Palestina, bertemu dengan jin Ifrit. Jin Ifrit ini dia pernah bekerja dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Pada ketika Nabi Sulaiman ingin menundukkan Balkis, Ratu Balkis di negeri Sabah, ya, sedangkan Balkis ini orangnya sombong, kafir, sombong pulang. Nah, Nabi Sulaiman ingin menundukkan Balkis ini agar tidak sombong dan mau berislam. Berhubung yang ingin ditundukkan adalah seorang ratu, maka Nabi Sulaiman, metode yang dipakainya diantaranya beliau menampilkan kewibawaan beliau, beliau menampilkan kehebatan beliau agar ratu yang sombong ini tunduk kepada Nabi Sulaiman dan masuk Islam. Nabi Sulaiman mengumpulkan tokoh-tokoh. Ya ayyuhal mala', wahai tokoh-tokoh, siapa yang mampu membawa istana Balkis ke hadapanku sebelum mereka menyerahkan diri? Sebelumnya Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balkis untuk datang ke istana. Nah, ketika Balkis masih di perjalanan, Nabi Sulaiman mengumpulkan para tokoh. Siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Balkis ke hadapanku? Jin Ifrit angkat tangan. Nah, ini qala ifrit minal jin ana atika bihi. Nabi Sulaiman, saya yang sanggup membawa singgasana Balkis ke hadapan Anda qabla an taquma min maqamik, sebelum sampeyan berdiri dari duduk.
sanggup saya membawa singgasana Balkis sebelum sampeyan berdiri dari tempat duduk. Inni alaihi laqawiyyun amin. Karena saya ini orangnya kuat dan dapat dipercaya. Kata Nabi Sulaiman, kalawasan. Adakah yang lebih cepat daripada itu? Ada yang angkat tangan. Seorang manusia, bukan jin lagi tapi manusia, tapi orangnya soleh, namanya Asif bin Balya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi. Katanya Asif, ulun yang sanggup membawa singgasana Balkis qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata pian berbuka daripada berpejam. Nah, Nabi Sulaiman, ini nih, aku hendak cepat di sini. Udah, Nabi Sulaiman Asif bin Balya membaca Ismul A'zam yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Sebelum Nabi Sulaiman membuka mata dari berpejam, singgasana Balkis sudah ada. Falamma istaqarra 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Manakala singgasana Sulaiman sudah berada di sisi singgasana Balkis sudah dilihat oleh Nabi Sulaiman di hadapannya, Nabi Sulaiman tidak memuji siapa? Asif, tapi memuji Allah. Qala hadza min fadli rabbi. Nah, ini orang bertauhid. Orang bertauhid dia tidak memuji manusia, meskipun manusia itu punya jasa sama dia. Yang dipujinya Allah. Nah, ini. Datang Balkis, ditanya oleh Nabi Sulaiman, ahakadza arsyuk? Balkis, apakah ini singgasanamu? Apakah ini istanamu? Ka'annahu binama irib. Ka atau huruf tasbih. Binama irib. Balkis melihat kehebatan Nabi Sulaiman, akhirnya ujar Balkis, qalat rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, ulun telah berbuat aniaya kepada diri ulun sendiri. Wa sekarang wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, ulun menyerahkan diri kepada pian berislam. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami, kita boleh mengeluarkan wibawa, kita boleh menampilkan kehebatan kalau tujuannya membenarkan orang yang salah. Coba lihat, nabi-nabi itu dia menampilkan mukjizatnya kepada orang-orang yang besar tapi membangkang. Nah itu. Kalau kita menampilkan wibawa, menampilkan kehebatan, tujuannya menguasai orang, menjolimi orang, ya kan? Apalagi membunguli. Bisi senjata tujuannya membegal, bisnis sepeda motor ditukarakan kuitan, membegal, misalnya aja. Nah, itu orang punya kekuasaan tapi tidak bisa menggunakan. Pahamlah. Jadi preman-preman yang begal tuh dia merasa dia punya kekuasaan, tapi dia tidak tahu harus digunakan kemana kekuasaannya itu. Yang menghaur-haur di jalan, ya kan? Nah itu tadi jin bertemu dengan jin ifrit. Kemudian Nabi melihat waktu Isra sekelompok manusia hari ini menanam, hari ini juga memetik atau mengatam. Ini contoh orang yang beramal baik. Hari ini berbuat baik, hari ini juga dapat balasannya, yaitu pahala. Kayak kita nih, yakin aja kita hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, membaca maulid, qasidah, salawat salam, ya kan, mendengarkan ilmu, menyampaikan ilmu, hari ini juga kita dapat pahala. Yakin aja, yakin. Nah, ada lagi peristiwa yang dialami oleh Nabi. Di antaranya Nabi melihat manusia menghempaskan kepalanya ke batu. Ini orang yang berat menunaikan sholat. Itu contoh orang yang menunaikan sholat berat melakukannya. Ada lagi yang menarik.
Nabi melihat seseorang memakan daging busuk, padahal di sampingnya ada daging masak dan bagus, tapi orang tersebut tetap memakan daging busuk. Ini isyarat dari orang yang sudah punya pasangan yang sah tapi tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, padahal ada aja sudah bisa pasangan, tetap aja lagi ke lain. Nah, ini Nabi melihat peristiwa itu orang dia memakan daging busuk, padahal ada aja daging masak, tapi kayaknya kada mau makan. Nah, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi, pengalaman spiritual yang dialami oleh Nabi, tidak lain tujuannya untuk menambah wawasan spiritual Nabi, menambah keimanan Nabi, ya kan, memperkokoh keimanan Nabi. Terakhir, ya, kalau kita lihat tadi ayat tadi, Allah menggunakan kata subhana, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana, kata-kata subhana biasanya dijadikan untuk mengungkapkan dari mulut kita terhadap melihat yang takjub, yang mengherankan. Iyalah, kita kalau melihat yang takjub, yang luar biasa, yang heran, kita langsung aja apa? Subhanallah, ya kan? Melihat sesuatu yang menakjub, yang takjub, yang mengherankan, yang aneh, yang unik, kita membaca Subhanallah. Nah, Allah menggunakan kata subhana karena peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang takjub, peristiwa yang luar biasa bagi si makhluk. Makanya Allah menggunakan kata subhana. Nah, oleh karenanya itu peristiwa tadi disebut di awal peristiwa yang aneh, yang unik, bahkan peristiwa di luar kemampuan akal. Tadi sudah kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan-kalangan yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Allah menceritakan Isra, Allah lebih dahulu memberikan pengantar terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Setiap di Al-Quran itu, ya, menurut Imam Suyuti, sebelum Allah menceritakan inti dari cerita, Allah lebih dulu memberikan pengantar. Pengantarnya itu bisa dilihat dari surah sebelumnya. Misalnya, sebelum Allah menceritakan surah Isra, Allah lebih dahulu memberikan pengantar. Pengantarnya itu terletak sebelum surah Al-Isra, yaitu surah An-Nahl. Allah sudah tahu bahwa ini peristiwa akan ditolak oleh manusia, oleh sebahagian manusia. Lalu Allah memberikan pengantar di situ. Apa pengantar Allah di dalam surah An-Nahl itu? Pengantarnya adalah diantaranya Allah menjelaskan atau memberitahu kepada manusia bahwa manusia ini mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yakhluqu ma la ta'lamun. Allah yang menciptakan, kalian manusia tidak tahu. Atau diberi juga pengetahuan, tapi sedikit diberi pengetahuan. Nama utitu minal ilmi illa qalila. Tiadalah aku, kata Allah, memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian kecuali sedikit. Qalila wazan fa'ila, sedikit saja. Nah, pernyataan Allah tentang pengetahuan manusia yang terbatas diakui oleh ilmuwan. Sebagaimana pakar matematika kenamaan dari Perancis, dia bercerita, fisika abad ke-19 berbangga diri dengan kemampuannya karena sanggup menghakimi segenap problem kehidupan. Namun fisika abad ke-20 meyakini bahwa tidak semuanya manusia itu tahu segala-galanya. Nah, ini menunjukkan
fisika abad ke-20, terlepas muslim tidak muslim, dia sudah yakin bahwa manusia tidak mempunyai pengetahuan atau terbatas pengetahuannya. Ada lagi ilmuwan yang mengatakan manusia itu hanya mengetahui alam 3% saja. 97%-nya tidak tahu. Itu baru alam yang diketahui oleh manusia, sudah 3% yang dia tahu. 97%-nya kada tahu. Sesuai senada munasabah apa yang disampaikan Allah dengan yang diakui oleh ilmuwan. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ciptaan Allah, ya kan? Kita tidak tahu apa itu maksudnya. Nah, kemudian Allah juga memberikan penjelasan bagaimana sikap kita menghadapi keterbatasan pengetahuan. Kita mempunyai pengetahuan terbatas, atau kita melihat sesuatu yang terjadi, mendengar cerita apa misalnya, tapi kita tidak tahu latar belakangnya gimana. Bagaimana sikap kita? Awala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau, kata Allah, mengambil sikap baik ucapan atau perbuatan sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi jangan sok tahu. Jangan langsung memvonis A, B, dan C sebelum mengetahuinya. Nah, kita manusia ini tergesa-gesa. Baru mendengar cerita ini, baru melihat ini, langsung memvonis baik, langsung memvonis kada baik misalnya. Memang manusia itu karakternya tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Kata Allah, manusia itu memang tergesa-gesa. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj, ciptaan Allah, kita tidak tahu, manusia tidak tahu. Oleh karena jangan langsung memvonis, oh itu tidak mungkin, itu mustahil. Nah, ini maksudnya. Nah, Immanuel Kant, ya, seorang filosof, dia juga mengatakan begini, saya sengaja menghentikan penelitian ilmiah saya karena saya ingin menyediakan waktu untuk hati saya agar percaya terhadap apa yang tidak diketahui. Kalau kita percaya terhadap sesuatu yang kita ketahui, wajar. Tapi kata beliau, kita juga harus percaya terhadap yang tidak kita ketahui. Nah, peristiwa Isra Mi'raj kita tidak tahu apa latar belakangnya, apa maksudnya. Tapi karena peristiwa Mi'raj itu adalah ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendaknya Allah, kita harus percaya. Apapun yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul, ataupun apapun peristiwa yang terjadi, selama itu ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah, kita harus percaya. Itu rumusannya. Nah, kemudian Allah juga memberikan ajaran kepada Nabi bagaimana cara sikap kita ini menghadapi orang yang tidak percaya. Rasul kan malamnya Isra Mi'raj, paginya beliau cerita kepada masyarakat Arab bahwa beliau Isra Mi'raj dengan waktu singkat. Masyarakat Arab tidak percaya pada waktu itu. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang tidak percaya. Nah, lalu Allah memberikan sikap kepada Nabi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Bersabarlah hai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan ingat sabar itu pertolongannya Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu sedih atas ingkarnya mereka terhadap apa yang kamu ceritakan. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan jangan bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu. Nah, ini ajaran kepada Allah, dari Allah kepada Nabi, ya kan? Apapun yang kamu sampaikan, ajarankah itu, nasihatkah, kalau masyarakatnya tidak percaya atau masyarakatnya menolak, maka sabar. Dan ini juga ajaran kepada kita umatnya, apalagi guru-guru. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu kepada anak didiknya, memberikan nasihat kepada anak didiknya menolak, dinasihati kada masih, ya kan? Apa yang harus kita ambil? Wasbir, sabar.
Orang tua bisi anak diberi pelajaran, diberi nasihat, kada masih anaknya, kada mau menerima pelajaran si orang tua, kada mau menerima ajaran gurunya, kada mau mendengarkan nasihat orang tua atau gurunya. Bagaimana sikap orang tua dan guru tadi? Wasbir, sabar. Wasbir wa masabruka illa billah. Inilah hikmah di antaranya Isra Mi'raj atau pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya itu tadi, sabar menghadapi orang-orang yang tidak mempercayai atau menolak ajaran kita. Apalagi guru-guru ya kan, jengkelnya luar biasa. Malam-malam sudah membacai, tengah malam menyiapkan materi, menyiapkan bahan, siangnya melajari murid-muridnya ada yang bergaya, ada yang guring, ada yang ulu-ulu. Bagaimana kita sebagai guru? Wasbir, sabar. Wasbir, dan kemudian bukan hanya sabar, wa ma sabruka illa billah. Ingat, sabar itu pertolongan Allah. Jadi harus dua. Jengkelnya luar biasa tuh, ya kan? Menyiapkan materi tengah malaman kada sing guringan, imahnya disampaikan, muridnya ada yang kada turun, ada yang bergaya, ada yang mengolok-olok, macam-macam. Pakai Pak, wasbir. Apalagi zaman sekarang, ya kan, sedikit menegur anak didik sudah ada laporan, dilaporkan, hanya dicubit sudah dilaporkan. Sudah, wasbir aja. Wasbir wa masabruka illa billah. Sabar. Nabi Muhammad, jangankan kita, Nabi Muhammad seorang nabi, ajarannya juga ditolak tapi beliau sabar, kada membalas. Kita sebagai umatnya, ya kan, juga demikian. Nah, itu kiranya di antara pelajaran yang berharga dari Isra Mi'raj, bersabar apabila kita menghadapi orang-orang yang seperti itu tadi. Wasbir wa masabruka wala tahzan alaihim, jangan sedih. Uyuhnya aku malam-malam menyiapkan bahan, sakalinya dilajari kakanakannya kada ada yang turun, ngulu-ulu, guringan, begayaan. Wala tahzan alaihim, jangan sedih. Kayak Pak, mungkin itu aku jarak ajar sudah, jangan jarak. Terus balighu anil ayah, sampaikan. Mendengar kada mendengar, maasi kada maasi, mitra bicara kita terus. Wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun. Mun bahasa wahini ayat itu jangan galau. Jangan galau, jangan sedih, jangan putus asa manakala kita memberikan ajaran, memberikan nasihat ternyata orang itu kada menerima. Terus saja, terus. Nabi Muhammad sidin dilempari orang tetap sidin mengajar, tetap sidin berdakwah. Kita hanya menerima laporan, sudah jarah misalnya, jadi sudah wasbir aja, wasbir, dan jangan bersedih, terus saja continue, ya kan, continue mengajarnya itu, mendidiknya itu. Nah, mungkin ini dapat yang saya sampaikan, mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita amalkan. Dan ini yang terpenting, ya kan, yang terpenting tadi sabar ya. Apalagi kan kita melihat pendidikan sekarang sudah, ya kan, hanya dicubit aja sudah ada laporan ini sampaikan semalam sampai ke ranah hukum segala macam. Ya sudah, kita wasbir aja. Saya juga pengajar ya, juga ya jengkel melihat malam-malam menyiapkan sudah bahan segala macam, sampai itu ditukarakan, harus usah bayar, nah dibari kalinya dihilangkannya, aib punya ketinggal, ada yang rabit, padahal sudah dibari menyiapkan bahan segala macam, jauh-jauh mendatangi mulai Matapura ke Banjarmasin, sekalinya macam-macam. Kayak Pak, wasbir. Saya sudah bayar kah? Ada, tetap terus saja, ya kan? Nah, itulah tantangan pendidik ya. Tangan itu seperti itu. Mungkin yang seperti ini nih, saya bicara ada yang mendengarkan, ada yang guring, ya kan? Ya udah, kayak Pak, wasbir, sabar ya. Itulah tantangannya, ya kan? Nah itu, tapi itu sudah hukum alam, ya kan? Hukum alam sudah. Ada yang mendengarkan, ada yang kada. Padahal Al-Quran menyuruh alladzina yastami'unul qaul fayattabi'un ahsanah. Kalau mendengar ilmu atau perkataan yang baik,
dengarkan. Fayattabi'u bahkan tidak cukup hanya mendengarkan, fayattabi'una ahsanah, ikuti, mengikuti, mendengarkan, mengikuti, ya kan? Apalagi hadis Quran hadis atau ada perkataan dong Quran hadis, maka wajib didengarkan, ya kan? Karena Quran hadis yang disampaikan. Nah itu ya, mungkin itu ya, mudahan bermanfaat, ya kan? Sudah jam 9:30, ya kan? Mungkin sudah berbunyi, sudah anak parut, ya kan? Atau hendak siap-siap Jumat, ya kan? Nah itu ya, jadi terima kasih tadi atas undangannya, mudah bermanfaat. Kemudian mohon maaf apabila yang ulun sampaikan tadi ada yang kurang, ada yang berlebihan, ya kan? Namanya juga manusia, jadi ampun maaf, terima kasih. Dan doakan. Oh ya, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من الناجحين في الاختبار. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من الناجحين في الاختبار. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من الناجحين في الاختبار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وتلامذتنا من عبادك الصالحين بجاه نبيك سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم آل بيته وخلفائه وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.